Waduh, ini dia yang ditunggu-tunggu. Kabar tentang gaji pensiun, rapel, kenaikan plus THR benar-benar cair hari ini tanggal 1 Maret 2026 atau cuman isu semata? Simak betul-betul ya, jangan skip karena semua detailnya saya bawakan secara lengkap buat Bapak, Ibu pensiunan dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Bapak dan Ibu semua. Ketemu lagi bareng kami di channel Info Pensiunan ASN, tempat kita nongkrong buat ngebahas info seputar pensiunan dan hal-hal relevan lainnya buat Bapak Ibu semua. Sebelum kita masuk ke kabar terbaru yang khusus buat para pensiunan, kami mau nyapa dulu Bapak dan Ibu semuanya. Semoga selalu sehat walafiat. Amin. Oke, langsung saja ya. Inti kabarnya, ada informasi yang lagi beredar bahwa gaji pensiun Bapak, Ibu akan dicairkan hari ini, 1 Maret 2026. Ada juga info soal rapel, kenaikan gaji, dan tunjangan hari raya alias THR, yang katanya juga dicairkan sesuai tanggal yang tertera. Nah, bagaimana faktanya? Kita bakal kupas tuntas, apakah benar pada 1 Maret 2026 ini rapel dan kenaikan gaji, plus THR buat Bapak Ibu pensiunan dicairkan oleh pemerintah lewat PT Taspen. Jadi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like dan tonton video ini sampai selesai supaya nggak ketinggalan detail pentingnya. Langsung kita simak infonya ya. Jadi begini ceritanya. Di channel ini kami nampilin satu berita nasional yang dipublikasikan Jumat kemarin, 27 Februari 2026. Dengan judul resmi, jadwal gaji pensiunan Maret 2026 dan estimasi THR lengkap di sini. Intinya, berita itu nunjukin informasi terkait pencairan gaji dan THR Bapak Ibu pada 1 Maret 2026. Kita akan lihat bersama nanti gimana estimasi selengkapnya. Apakah pada 1 Maret 2026 ini beneran bakal ada rapel dan kenaikan gaji plus pencairan THR buat pensiunan PNS, TNI, Polri, juga janda dan duda pensiun di seluruh Indonesia. Sekarang kita masuk ke penjelasan detailnya satu persatu. Pertama-tama, soal THR, pensiunan yang katanya cair pada 1 Maret 2026. Menurut salah satu pemberitaan nasional yang keluar menjelang akhir Februari 2026, momen Idul Fitri makin dekat, dan kondisi ini bikin pensiunan PNS, TNI, serta Polri nunggu kepastian pencairan gaji pensiun Maret 2026 sekaligus tunjangan hari raya atau THR. Jadi seperti yang kami bilang tadi, Februari udah mau berakhir dan hari ini kita masuk ke 1 Maret 2026 dan kabar yang beredar menyebutkan akan ada pencairan gaji pensiun dan pencairan THR baik untuk pensiunan PNS, TNI, Polri, janda, duda, dan penerima pensiun lainnya. Tentu kita bakal bareng-bareng telusuri apakah benar pada 1 Maret 2026 ini bakal ada rapel dan kenaikan gaji pensiunan serta pencairan THR atau tunjangan hari raya Idul Fitri untuk seluruh pensiunan. Lanjut, dari informasi yang kami kumpulkan, pemerintah melalui PT Taspen Persero memastikan pembayaran gaji pensiun Maret tetap dilakukan sesuai jadwal. Selain itu, THR pensiunan 2026 juga diproyeksikan cair pada bulan yang sama, jadi ini kabar yang bikin lega banyak purna bakti. Jadi catatan pentingnya, sesuai pernyataan PT Taspen Persero, lembaga ini menegaskan bahwa pembayaran gaji pensiun bulan Maret dilakukan sesuai jadwal yang biasa ditetapkan oleh PT Taspen sebagai pengelola dana pensiun. Tapi perlu Bapak Ibu tahu juga, untuk pencairan THR disebutkan masih diproyeksikan akan cair pada bulan yang sama, sehingga ini jadi kabar baik buat seluruh pensiunan PNS, TNI, Polri, janda, duda, dan penerima pensiun lainnya. Hanya saja untuk THR sendiri belum ada tanggal pastinya yang ditetapkan, apakah dicairkan bersamaan dengan pencairan gaji pokok pada tanggal 1, atau dicairkan di pertengahan atau akhir Maret 2026, itu masih belum jelas dan perlu kita pantau bareng-bareng. Sekarang bicara soal mekanisme pencairan gaji pensiunan yang disalurkan oleh PT Taspen pada 1 Maret 2026. Sesuai mekanisme yang berlaku, Taspen menjadwalkan transfer pensiun setiap tanggal 1 tiap bulan. Artinya, gaji pensiun periode Maret 2026 mulai masuk rekening pada 1 Maret 2026. Ini sebenarnya udah jadi rutinitas, gaji pokok dan tunjangan rutin dicairkan tiap awal bulan. Nah, karena hari ini bertepatan dengan 1 Maret, maka wajar kalau gaji pensiun Bapak, Ibu bakal dicairkan oleh PT Taspen perihal hak-hak terkait gaji pokok serta tunjangan masing-masing pensiunan dimanapun berada.
Tapi perlu diingat, walaupun pencairan dilakukan serentak, penerima pensiun perlu memperhatikan beberapa hal. Salah satunya soal tanggal merah atau hari libur. Kalau tanggal 1 Maret bertepatan dengan hari libur, jadwal pencairan bisa menyesuaikan kebijakan mitra bayar seperti bank atau kantor pos. Nah, kebetulan pada 1 Maret 2026 hari ini bertepatan dengan hari libur atau hari Minggu, jadi ada kemungkinan gaji pensiunan Bapak, Ibu nggak langsung bisa dibayarkan karena kantor bank atau kantor pos libur. Namun di sisi lain, kebijakan ini bergantung juga sama masing-masing mitra bank atau kantor pos sebagai mitra bayar PT Taspen. Ada bank yang tetap memproses transfer otomatis meski hari libur, ada juga yang menunda sampai hari kerja berikutnya. Oleh sebab itu, kami menghimbau Bapak dan Ibu semua untuk melakukan pengecekan saldo melalui ATM bank masing-masing yang sudah terdaftar di PT Taspen, supaya tahu apakah gaji sudah masuk atau belum meskipun hari libur. Selanjutnya soal autentikasi data, perlu Bapak Ibu pahami bahwa proses pencairan gaji pensiun oleh PT Taspen mewajibkan autentikasi data. Maksudnya pensiunan wajib melakukan verifikasi melalui aplikasi Taspen Otentik atau melalui mitra bayar agar dana tidak tertunda. Jadi kalau Bapak, Ibu udah melakukan autentikasi menggunakan aplikasi Andal by Taspen, proses pencairan gaji bakal berjalan lancar. Sebaliknya kalau belum melakukan autentikasi, besar kemungkinan bank mitra Taspen nggak bisa memproses pembayaran gaji Bapak, Ibu. Jadi ini penting banget. Pastikan data dan autentikasi Bapak, Ibu lengkap supaya nggak ada masalah pencairan. Kita lanjut ke proyeksi pencairan THR 2026 yang digadang-gadang juga bakal cair bersamaan pada 1 Maret 2026. Untuk skema 2026, pemerintah diperkirakan masih mengacu pada pola sebelumnya, yakni dibayarkan penuh setara 1 kali uang pensiun bulanan tanpa potongan. Jadi komponen yang diproyeksikan pemerintah adalah pembayaran penuh setara 1 kali uang pensiun bulanan. Kebijakan ini diharapkan bisa bantu ningkatin daya beli pensiunan dalam memenuhi kebutuhan Lebaran 2026. Adapun besaran uang pensiun masih merujuk pada peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024 yang menetapkan kenaikan sebesar 12% sejak 1 Januari 2024. Jadi untuk besaran THR nanti Bapak Ibu masih merujuk pada besaran gaji pokok para pensiunan yang tercantum di peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024 yang mana telah disesuaikan dengan kenaikan 12% yang berlaku sejak 1 Januari 2024 lalu. Intinya skema ini yang kemungkinan besar bakal dipakai oleh pemerintah lewat PT Taspen dalam pencairan tahun 2026. Terakhir kita bahas soal rapel kenaikan gaji pensiunan yang lagi banyak dibicarakan akhir-akhir ini. Banyak info yang menyebut kalau rapel kenaikan gaji bakal disalurkan pada Maret 2026. Namun Taspen menyebut bahwa pemerintah belum menerbitkan peraturan terbaru mengenai kenaikan maupun pembayaran rapel gaji pensiunan. Meski begitu, Taspen tetap menegaskan komitmennya memberikan layanan dengan prinsip 5T, tepat administrasi, tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat tempat. Jadi dari konfirmasi ini, rapel dan kenaikan gaji yang ramai dibicarakan belum ada regulasi baru yang mengatur soal kenaikan gaji pensiunan maupun pembayaran rapel di tanggal 1 Maret 2026. Artinya skema gaji yang masih diberlakukan adalah yang diatur dalam peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Jadi sampai ada regulasi baru, besaran dan mekanisme penggajian masih mengacu pada aturan itu. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan hari ini Bapak dan Ibu, terkait pembayaran gaji pensiun pada 1 Maret 2026, sebagaimana terkonfirmasi dari PT Taspen. Semoga info ini bermanfaat buat Bapak dan Ibu semua. Jangan lupa untuk terus cek informasi resmi dari PT Taspen atau instansi terkait. Pastikan data autentikasi Bapak dan Ibu lengkap supaya pencairan berjalan mulus dan lakukan pengecekan di ATM atau mobile banking masing-masing kalau masih ragu. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu. Sampai jumpa lagi di info terbaru berikutnya. Bapak Ibu para pejuang masa Purna Bakti di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Gua minta satu hal dulu, tahan jempolnya. Jangan langsung swipe, jangan buru-buru pindah ke video lain. Gua tahu di beranda YouTube Bapak Ibu banyak yang lebih heboh, lebih sensasional, judulnya bikin deg-degan. Tapi yang mau gue sampaikan ini bukan konten receh, bukan kabar warung kopi, bukan forward WhatsApp yang habis dibaca langsung tenggelam. Ini soal hak. Hak yang lahir dari puluhan tahun pengabdian.
Hak yang bukan belas kasihan, bukan bonus, bukan sedekah pejabat. Ini hak yang secara hukum, secara konstitusi, secara moral melekat di diri Bapak dan Ibu sebagai pensiunan, sebagai purnawirawan, sebagai veteran pembangunan negeri ini. Jadi tolong simak sampai tuntas, jangan setengah-setengah. Karena dalam urusan kebijakan negara, satu kalimat kepotong bisa bikin salah paham berbulan-bulan. Satu informasi nggak utuh, bisa bikin gelisah, bikin susah tidur, bikin ibadah nggak khusyuk. Dan gue nggak mau ada satupun dari Bapak Ibu yang masa tuanya jadi kepikiran cuman karena info yang dipelintir atau disebar tanpa tanggung jawab. Kita ngobrol jujur aja ya, dari hati ke hati. Jadi pensiunan itu enggak selalu seindah yang orang bayangkan. Dari luar kelihatannya enak. Katanya masa istirahat, katanya masa panen hasil, katanya bisa santai main sama cucu, enggak ada target, enggak ada tekanan atasan. Tapi yang benar-benar menjalani Bapak Ibu sendiri yang tahu. Fase ini enggak gampang. Ini fase yang penuh ujian. Puluhan tahun hidup kita teratur. Bangun pagi selalu ada tujuan, ada seragam yang dipakai dengan bangga. Entah itu seragam dinas, seragam loreng, seragam coklat, atau pakaian kerja yang rapi setiap hari. Berangkat kerja bawa tanggung jawab, ada target, ada arahan atasan, ada rekan kerja yang jadi keluarga kedua, ada rutinitas yang jadi irama hidup. Setiap awal bulan gaji masuk utuh, ada gaji pokok, ada tunjangan kinerja, ada tunjangan keluarga, ada beras, ada tambahan-tambahan lain. Lalu suatu hari semuanya berhenti. Nggak ada lagi apel pagi, nggak ada lagi rapat dinas yang kadang bikin mumet tapi juga bikin kangen suasananya. Nggak ada lagi tumpukan berkas, nggak ada lagi tunjangan aktif, yang tersisa dana pensiun. Dari yang tadinya penghasilan 2 digit turun jadi 1 digit. Dari yang dulu masih bisa nabung lega, sekarang harus hitung-hitungan supaya cukup sampai akhir bulan. Di titik itu hati mulai diuji. Karena idealnya masa pensiun itu masa paling tenang. Duduk di teras minum teh hangat, lihat cucu main senyum puas karena merasa sudah selesai menjalankan kewajiban. Masa menikmati hasil kerja keras, keringat, air mata. Masa di mana negara hadir bukan cuma dengan ucapan terima kasih, tapi dengan jaminan kehidupan yang layak. Tapi realitanya kita harus jujur. Banyak pensiunan yang tiap awal bulan buka rekening dengan perasaan campur aduk. Ada syukur, alhamdulillah masih cair, tapi ada juga was-was. Cukup enggak ya harga sembako naik terus, obat makin mahal, kebutuhan kesehatan bertambah seiring usia. Belum lagi kadang ingin bantu anak cucu yang juga lagi berjuang. Muncul pertanyaan dalam hati, gimana kalau tiba-tiba sakit? Gimana kalau ada kebutuhan mendadak? Gue yakin pertanyaan-pertanyaan itu sering mampir di pikiran Bapak Ibu. Nah, di tengah kondisi seperti itu tiba-tiba muncul kabar soal kenaikan gaji, pensiun, dan rapel. Waktu pertama dengar pasti rasanya campur aduk juga. Ada yang senyum sendiri, ada yang sampai berkaca-kaca. Tambahan itu mungkin bisa buat beli obat rutin, bisa buat benerin atap bocor, bisa buat napas lebih lega. Tapi ada juga yang hati-hati dalam hati bilang dia semoga benar-benar cair ya, jangan cuman wacana. Karena buat pensiunan, rapel itu bukan sekadar angka. Itu simbol penghargaan, simbol pengakuan, simbol bahwa puluhan tahun pengabdian tidak dilupakan, tapi bulan demi bulan berlalu. Ada yang sudah dengar kabar cair, ada yang belum. Muncul pertanyaan, kapan sih cairnya? Ini benar enggak sih? Jangan-jangan cuma janji musim politik? Di sini gue ajak Bapak, Ibu tarik napas dulu. Jangan biarkan kekosongan informasi diisi spekulasi liar. Jangan gampang percaya broadcast enggak jelas sumbernya. Faktanya begini, kebijakan kenaikan dan rapel pensiun punya dasar hukum yang sah. Ini bukan hoaks. Dana sudah dialokasikan dalam APBN. Proses penyalurannya melalui lembaga resmi seperti PT Taspen Persero untuk pensiunan ASN dan PT Asabri Persero untuk pensiunan TNI dan Polri di bawah koordinasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Artinya ini bukan isu kosong, tidak ada pembatalan diam-diam, tidak ada penghapusan anggaran sembunyi-sembunyi. Lalu kenapa belum cair bersamaan? Karena ini soal skala besar. Jutaan penerima di seluruh Indonesia, dari dosen di Yogyakarta, guru di desa, purnawirawan di Papua, sampai janda pahlawan di Sumatera. Jutaan data manusia dengan riwayat berbeda-beda. Semua harus diverifikasi dan divalidasi. Nama harus cocok, NIK harus sinkron dengan Dukcapil. Rekening harus aktif, tidak boleh salah transfer. Lebih baik bertahap tapi aman daripada cepat tapi salah kirim dan akhirnya ribet berbulan-bulan. Ingat ini baik-baik, rapel itu hak, bukan bansos, bukan bonus. Hak tidak boleh hilang, tidak boleh ada potongan liar.
Siapa yang berhak? Pensiunan ASN, purnawirawan TNI, pensiunan Polri, pejabat negara yang menerima pensiun, termasuk janda, duda, atau ahli warisah sesuai ketentuan. Dan untuk mendapatkannya tidak perlu daftar ulang khusus, tidak perlu antre, tidak ada biaya administrasi tambahan, dana masuk otomatis ke rekening terdaftar. Kalau ada yang mengaku petugas, lalu minta uang, minta transfer biaya percepatan, minta PIN ATM, minta kode OTP, itu penipuan. Lembaga resmi tidak pernah minta PIN atau OTP lewat telepon atau SMS. Titik. Soal nominal berbeda-beda, itu wajar. Perhitungannya berdasarkan gaji pokok terakhir, pangkat, masa kerja, tunjangan keluarga, jumlah tanggungan. Setiap orang riwayatnya beda, jadi hasilnya juga beda. Soal verifikasi ulang atau otentikasi wajah itu untuk melindungi hak Bapak Ibu sendiri supaya dana tidak salah sasaran. Kalau ada data tidak sinkron, dana ditahan sementara. Ditahan bukan dibatalkan, dana tetap aman. Disinilah peran anak cucu penting. Bantu verifikasi data dengan benar, tapi hati-hati jangan sampai malah dimanfaatkan. Sekarang gue ngomong tegas, setiap ada kabar pencairan dana pasti penipu ikut nimbrung. Modusnya makin canggih, pakai logo resmi, gaya bahasa formal, bahkan tahu nama lengkap dan nomor pensiun. Pegang satu prinsip, lembaga resmi tidak pernah minta PIN, OTP, atau transfer biaya. Kalau ada yang minta, tutup telepon, hapus pesan. Kalau ragu datang langsung ke kantor Taspen atau Asabri terdekat. Alurnya begini, kebijakan ditetapkan pemerintah lewat peraturan pemerintah atau perpres. Lalu aturan teknis disiapkan, sistem perhitungan disesuaikan. Data jutaan penerima ditarik, diverifikasi satu persatu. Kalau ada rekening dorman atau data tidak sinkron, dibereskan dulu. Setelah valid, barulah pencairan dilakukan melalui bank mitra. Soal potongan, ada dua yang sah. Pertama, PPh pasal 21 sesuai aturan pajak. Kedua, potongan kredit kalau memang ada perjanjian pinjaman sebelumnya. Selain itu, tidak boleh ada potongan liar. Kalau belum cair sementara, teman sudah, cek dulu rekening, pastikan aktif, lakukan transaksi kecil kalau perlu, pastikan data kependudukan sinkron. Dan yang paling penting, dana pensiun itu untuk menopang kehidupan Bapak Ibu, untuk kesehatan, untuk jaminan hidup layak tanpa bergantung pada siapapun. Kalau mau bantu anak cucu itu mulia, tapi ada batasnya. Jangan sampai kebutuhan sendiri dikorbankan Bapak Ibu. Masa tua itu harusnya tenang, harusnya damai. Jangan biarkan isu yang belum jelas bikin hati resah. Negara punya mekanisme, hak Bapak Ibu tidak hilang. Tetap jaga kesehatan, jaga pikiran, tetap positif, dan selalu cek informasi dari sumber resmi kita kawal bersama dengan kepala dingin, bukan dengan emosi. Karena pengabdian puluhan tahun, itu bukan hal kecil, itu sejarah hidup. Dan hak yang melekat dari pengabdian itu insya Allah tetap ada jalannya. Semoga Allah selalu menjaga Bapak dan Ibu semua, memberi kesehatan, ketenangan, dan keberkahan di masa purna bakti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dialihkan dulu, jangan di swipe, dan jangan klik video lain. Karena apa yang bakal gue jelasin ini bukan gosip warung, bukan sekadar judul clickbait, dan bukan sekadar potongan berita yang dipotong-potong. Ini penting, ini nyangkut hak Bapak, Ibu kita semua yang sudah mengabdi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat buat seluruh pahlawan tanpa tanda jasa. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan prima, umur panjang, berkah, dan rezeki yang melimpah. Amin ya Rabbal Alamin. Bayangin dulu visualnya. Sekelompok pensiunan duduk santai di teras, cangkir teh hangat, cerita-cerita kecil, kadang tertawa, kadang menghela napas saking ingat masa tugas dulu. Tiba-tiba salah satu dari mereka pegang handphone. Ekspresi berubah serius, matanya fokus. Itulah momen yang bikin semua kepala menoleh karena ada kabar besar beredar. Tunggu dulu. Sebelum Bapak dan Ibu buru-buru scroll, gue minta tolong ambil posisi paling nyaman. Duduk yang enak, siapkan secangkir teh atau kopi tubruk. Boleh juga gorengan kecil buat cemilan, karena yang mau kita bahas panjang, detail, dan penting banget buat masa depan kesejahteraan Bapak Ibu. Sebelum lanjut, gue paham di beranda YouTube ya Bapak, Ibu pasti banyak video mirip-mirip itu. Judul bombastis, thumbnail ngejreng, gambar pejabat, kata rapel cair 2026, OCST bingung, wajar. Makanya gue bikin video ini bukan sekadar ngulang. Ini rangkuman utuh, analisis yang hati-hati, dan penjelasan langkah demi langkah supaya Bapak Ibu nggak dapat potongan info yang bikin semakin bingung. Gue mau tuntas, jelas, dan gampang dipahami. Jangan mau jadi korban informasi setengah jadi.
Oke, salam lagi buat sahabat-sahabat pensiunan dari ujung barat sampai ujung timur, dari Sabang sampai Merauke, buat para pensiunan ASN, PNS, TNI, Polri, para duda dan janda pensiunan, anak-anak penerima pensiun terusan. Ini ngomongnya buat kalian semua. Kalau Bapak Ibu ngerasa terbantu nanti, jangan lupa dukung channel ini dengan klik subscribe, like dan share ke teman, tetangga, saudara yang juga pensiunan. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar tiap kali ada info penting notifikasi masuk ke HP Bapak Ibu. Langsung aja ya kita masuk ke inti pembicaraan. Jadi kabar besar yang lagi ramai itu intinya menyebut bahwa Presiden mengarahkan kenaikan gaji pensiunan dan agar rapel dimasukkan ke dalam APBN 2026. Gue nggak bakal sekadar bilang ada kabar, apa yang terjadi adalah ada instruksi kuat dari Prabowo Subianto agar skema kenaikan gaji dan rapel dimasukkan dalam struktur anggaran negara. Ini bukan janji kampanye, bukan retorika kosong. Perintah itu bersifat instruksi kepada jajaran kementerian dan lembaga terkait untuk menyiapkan langkah teknisnya. Kalau kata orang ini, lampu hijau, lampu hop yang lama dinanti. Tapi sebelum Bapak Ibu langsung membayangkan rupiah masuk rekening minggu depan, kita harus realistis. Urusan negara itu enggak sekadar klik-klik, ada prosedur panjang, administratif dan teknis yang harus dilalui supaya semuanya sah, terlacak dan aman secara hukum. Jadi, mari kita uraikan langkah demi langkah proses yang akan dilalui supaya Bapak Ibu paham kenapa mungkin butuh waktu. Pertama, setelah arahan dari pucuk pimpinan instansi terkait akan mulai hitung kebutuhan anggaran. Ini tugas utama dari Kementerian Keuangan bersama lembaga lain. Mereka harus tentuin pagu anggaran berapa total dana yang dibutuhkan untuk bayar rapel seluruh pensiunan. Ini bukan hitungan sederhana karena harus memperhitungkan jumlah pensiunan, golongan, masa kerja, komponen tunjangan, berapa bulan rapel yang terhutang, dan seterusnya bisa tembus triliunan rupiah. Jadi perhitungan harus pas, enggak kurang, enggak lebih. Kedua, kalau memang perlu, struktur APBN 2026 yang sudah disusun harus disesuaikan untuk memasukkan pos rapel ini. Karena APBN itu pengaturan keuangan negara. Kalau mau ada pos baru, harus diakomodir. Perubahan ini melibatkan proses politik di lembaga legislatif alias di DPR. Ada rapat, dengar pendapat, pembahasan, dan persetujuan. Semua itu makan waktu. Ketiga, aturan teknis harus disusun, bukan cuma pernyataan lisan. Harus ada payung hukum yang jelas. Bisa berupa peraturan presiden, peraturan menteri, atau peraturan pelaksana lain yang mengatur mekanisme pencairan. Siapa yang berhak, besaran kenaikan, periode, rapel, semuanya diatur instansi seperti Kemenpan RB, Kementerian Keuangan, dan lembaga terkait yang merancang juknis tersebut. Soalnya tanpa juknis, lembaga penyalur nggak bisa jalan. Keempat, ini yang paling krusial, validasi dan sinkronisasi data. Semua proses pembayaran bergantung pada data yang valid. Proses ini melibatkan cross-check data antara lembaga penyelenggara pensiun dengan database nasional, terutama antara PT penyelenggara pensiun dan Badan Kepegawaian. Di sini peran BKN dan PT Taspen Persero sangat penting. Data yang harus sinkron, NIK, nama sesuai KTP, golongan terakhir, masa kerja, nomor rekening bank, status hidup mati, penerima pensiun terusan, anak di bawah umur atau yang berstatus penerima, dan seterusnya. Kalau datanya bermasalah, misalnya double, rekening tutup, atau pensiunan sudah meninggal tapi belum dilaporkan, maka uang bisa salah sasaran atau tidak terkirim. Kelima, setelah data bersih dilakukan simulasi perhitungan untuk tiap individu. Ini tugas lembaga penyelenggara pensiun. Mereka akan hitung selisih antara gaji pokok pensiun lama dan gaji pokok pensiun baru. Lalu kalikan dengan jumlah bulan rapel. Sistem komputer akan menghitungnya satu per satu. Nah, disinilah ketelitian sangat dibutuhkan, jangan sampai ada kalkulasi keliru. Keenam, setelah semua rapi, barulah pengesahan dan pencairan dana. Kementerian Keuangan akan transfer dana ke rekening lembaga penyelenggara, lalu lembaga itu menyalurkan ke bank penyalur. Di tahap ini, bank-bank penyalur seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN akan memproses transfer ke rekening masing-masing pensiunan. Baru setelah itu, uang itu benar-benar ada di rekening, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, prosesnya panjang dan lengkap karena ini menyangkut uang negara dalam jumlah besar. Kalau ada yang bilang langsung cair minggu depan, harus hati-hati. Itu harapan wajar, tapi realitanya ada banyak pekerjaan administratif yang harus selesai dulu.
Ya, kita semua boleh berharap, tapi harus juga siap bahwa proses bisa makan waktu berbulan-bulan. Sekarang gue mau bahas masing-masing tahapan itu lebih detail supaya Bapak Ibu paham kenapa butuh waktu dan kenapa negara harus teliti. Kita mulai dari akar. Kenapa Rapel harus masuk APBN? Karena kalau pos pengeluaran nggak ada di APBN, secara hukum negara nggak punya dasar untuk mengeluarkan dana tersebut. Dengan masuk ke dalam APBN, dana itu jadi sah, tercatat, dan akuntabel. Itu juga penting supaya lembaga pengawas negara, misalnya BPK, bisa melakukan pengawasan keuangan di kemudian hari. Jadi semua langkah itu sebenarnya dibuat supaya amanah uang negara tidak disalahgunakan.